Halo, selamat datang di bacaan pekan dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 27 Juli tahun 2025. Seperti biasa, ambil hanya jika resonate dan silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan pekan kali ini. Sebelum kita mulai masuk pada bacaan harian untuk pekan dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 27 Juli 2025, kita melihat sekilas apa yang sudah kita peroleh dari pekan lalu. Dari pekan lalu kita memperoleh satu insight tentang betapa sistematisnya gitu ya. Semesta membimbing kita untuk seperti mulai menemukan diri kita sendiri. Mulai dari kita diajak untuk menginventarisasikan apa yang sudah kita punya, kemudian mematangkan rencana, dan kita menghadapi tantangan yang ada di depan kita. Proses ini sama sekali tidak sederhana dan tidak bisa hanya dijelaskan dalam satu video, dan oleh sebab itu sudah disiapkan beberapa video tambahan, dan utamanya adalah menjelaskan betapa proses ini itu dipengaruhi atau di leading oleh Saturnus yang retro. Dan begitu Saturnus itu mulai berperan, maka memang semua adalah tentang pembelajaran. Dan kalau kita bilang tentang pembelajaran, sebenarnya ketika kita sekolah itu adalah saat dimana kita paling banyak mendapatkan hambatan. Dan kalau misalnya kita melihat chart lahir kita, perhatikan di mana letaknya Saturnus lahir kita. Nah, disitulah dalam rumah ya, dalam houses, bukan dari zodiaknya tapi dari housesnya. Housesnya itu dilihat dari ascendance kita. Ascendance kita adalah rumah pertama. Nah, dia berada seberapa jauh dari rumah pertama kita. Dan itu Saturnus di dalam chart lahir kita itu menunjukkan struggling kita sepanjang hidup, terutama di 30 tahun pertama. Artinya, placement dari Saturnus di dalam house-nya kita, rumah keberapa kita di chart lahir kita, itu menentukan tema kehidupan kita. Jadi apakah kita memang fokus, misalnya kalau dia berada di rumah ke-6, artinya sepanjang dari usia 0 sampai 30 tahun, dia akan bergelut dengan masalah kesehatan, entah kesehatan dari dirinya sendiri ataupun dari orang terdekat di lingkungannya, sehingga dia terfokus pada misalnya perawatan orang, atau itu bisa jadi perawatan misalnya rumah ke-6, atau dalam hal memanage keseharian atau dalam upaya untuk membuat diri dia atau orang di sekitarnya dia tetap dalam kondisi fit dan sehat gitu ya. Tapi sekitar kesehatan, perawatan, pembelajaran misalnya tekanan yang diberikan kepada dia untuk dia belajar tentang perawatan diri, itu contohnya. Begitu juga kalau misalnya dia berada di rumah ke-7, ini contoh yang lain. 1 sampai 12 itu beda semua. Jadi misalnya placement dari Saturnus ada di rumah ke-7, sehingga yang dihadapi terutama di 30 tahun pertama kehidupan dia adalah belajar tentang hubungan. Apa yang dipelajari dari hubungan adalah tentang trust kepada orang lain, betrayal, mengembangkan kembali trust dan menemukan kekuatan dari bagaimana dia menggunakan hubungan sebagai kekuatan dari hidupnya, seperti itu. Nah, kelebihan dari Saturnus adalah once gitu ya, sekali dia sudah belajar hal tersebut, dia nggak bisa diregress lagi. Artinya kemampuan itu sudah diperoleh, dan itu adalah fungsi dari Saturnus. Nah, dengan Saturnus yang pada saat ini station retro kemarin, dan pada hari saya membuat video ini pada tanggal 19 atau hari Sabtu bulan Juli tahun 2025, itu Saturnus sudah sepenuhnya retro, sehingga pembelajaran kita ke depan itu akan semakin besar. Dan kalau kita lihat dari bacaan tentang Saturn yang station retrograde yang saya buat itu,
memang terlihat dari kartu-kartu yang keluar itu semua seperti struggling, tentang konflik, tentang bagaimana kita berusaha untuk stay strong, dan menemukan kembali diri otentik kita, terutama pada pembelajaran manifestasi. Jadi setelah kita menjadi kuat, kita menggunakan kekuatan tersebut, power kita untuk memanifestasikan, untuk creation. Karena sebenarnya core dari kita hidup di dunia adalah karena kita ingin masuk ke dalam dunia organik gitu, organ dengan physicality kita untuk bisa menciptakan sesuatu yang fisik gitu. Nah, disitulah sebenarnya fungsi utama dari Saturnus. Dan dalam proses itu tidak bisa sebenarnya hanya digambarkan dalam bacaan satu pekan, mungkin ini bulanan, tapi either way gitu ya. Karena ini cukup kuat dan nanti akan banyak lagi planet lain yang berpengaruh, maka mudah-mudahan dengan video yang lebih banyak ini bisa membimbing kita selangkah demi selangkah menghadapi apa yang paling besar tantangan di depan kita. Dan kalau saya melihatnya memang masih tantangan di pekan ini, terutama dengan kalau kita lihat pada hari saya membuat video itu tanggal 19 Juli tahun 2025, Merkurius mulai station retro. Berarti kan masuk di situasi di mana komunikasi di dalam diri kita sendiri itu seperti perlu diuji lagi. Dan ini juga dengan masuknya Uranus, jadi masih hangat kan, masih di 0 derajat 29 menit Uranus masuk ke Gemini. Kalau di bacaan lalu ini seperti chaotic gitu, hari minggunya gitu ya, hari Minggu, hari Sabtu Minggu itu atau pekan lalunya dari bacaan yang dibuat sekarang itu kan komunikasi yang chaotic menjadi utama. Jadi memang di sini kita menghadapi banyak hal, tetapi tujuan akhirnya adalah hal yang sangat penting untuk kita capai. Selalu keep in mind, selalu fokus bahwa yang kita utamakan pada saat ini adalah healing. Healing dari luka kita, wound yang ada di hati kita, supaya kita bisa lebih ringan melangkah. Tetapi semua proses healing itu membutuhkan tenaga yang luar biasa, dan pada saat ini kita melihat tantangan yang ditempatkan di depan kita gitu ya dalam pekan kali ini, terutama bulan Juli dan setengah bulan pertama Agustus, itu sebagai fasilitasi dari semesta untuk kita lebih mengenali diri kita. Untuk apa? Karena pada saat ini sebentar lagi kan matahari akan masuk ke Leo. It's about creation. Creation atau yang menjadi core-nya Leo pada saat yang bersamaan itu juga adalah kebahagiaan yang sifatnya innocent. Jadi kayak kita seperti anak kecil lagi melihat semua tantangan adalah sebagai pembelajaran, dan semua anak ya itu melihat tantangan sebagai satu hal yang menyenangkan gitu. Dan itu barangkali yang perlu kita lihat di tengah semua kesadaran kita sebagai orang dewasa, melihat di depan kita tantangan yang sukar, tetapi pada saat yang bersamaan kita justru antusias untuk menghadapinya karena di situ ada fun-nya, kesenangan. Begitu kita berhasil menghadapi masalah tersebut, itu membuat kita tertawa gitu kan, seperti anak kecil lari gitu ya. Lari kan tanda petik itu masih pembelajaran buat anak. Lari itu adalah pembelajaran, dan ketika apa yang diinginkan dengan berlari itu dapat dicapai, maka dia akan tertawa tergelak. Nah, yang perlu saya perhatikan juga pada pekan kali ini adalah exact aspek ya, bulan baru di Leo. Kita lihat di sini terjadi pada tanggal 25 Juli tahun 2025. Dan kalau kita lihat periodenya, ini mulai dari tanggal 24 Juli sampai dengan 24 Juli jam setengah 9 pagi hari waktu Indonesia bagian tengah, sampai dengan tanggal 25 Juli jam 10 malam. Jadi ini hampir 1,5 hari. Dan ini terjadi tepatnya pada
2 derajat 8 menit Leo, atau kalau kita bulatkan adalah di 2 derajat. Apa yang kita lihat di 2 derajat? Mana? 2 derajat. Ya. 2 derajat Leo, translate. Menanggapi suatu epidemi, seorang dokter dengan percaya diri menusukkan infeksi pada kaki seorang anak yang menangis. Ini kan berarti vaksin ya. Learning to deal intelligently and dispassionately with painful emotion like rage, humiliation, and shame. Venting negative emotion in a harmless or entertaining way versus letting them foster into brooding hatreds. Jadi hampir sama seperti yang tadi dibahas barusan, adalah ini ada situasi yang menantang ya. Ada epidemi. Epidemi kan berarti penyakit di sekitar kita, tapi kita berespon gitu. Berespon dengan cara intelektual, intelijen. Seorang dokter ya, dengan percaya diri, dia menyuntikkan tadi sebenarnya vaksin ya pada kaki anak kecil. Jadi kan sifatnya adalah kita ingin membantu dengan memberikan vaksin, tetapi kan semua dokter yang merawat anak kecilnya menangis, tapi pada dasarnya adalah untuk melindungi anak kecil tersebut. Jadi pembelajaran yang kita peroleh dari Saturnus dan kemudian energi dari Leo di 2 derajat, pembelajaran tentang bagaimana kita menghadapi tantangan dengan cara intelektual, dan pada saat yang bersamaan juga kita tahu caranya bersikap. Dokter yang menghadapi anak kecil untuk vaksin, untuk imunisasi, itu kan dengan cara yang tetap tersenyum, tahu bahwa yang dilakukan itu akan memberi rasa nyeri sedikit pada anak, tetapi untuk tujuan yang terbaik untuk anak tersebut. Want to make other people squirm atau forgiving past hurt so one can heal emotionally versus picking at emotional escape. Jadi trapnya pada posisi 2 derajat ini adalah ketika kita menjadi bitter menghadapi situasi kita gitu ya. Jadi dan kita tidak ingin situasi itu menjadi bitter gitu ya. Ini yang kita lihat pertama. Kemudian kita lihat juga arti dari bulan baru di Leo. Confident is your key to success tadi ya. Confidentnya itu dimiliki oleh dokter. Artinya dokter itu intelijen, intelektual ya. Dan itulah yang membuatnya menjadi berhasil membawa anak kecil itu masuk dalam proses healing atau mencegah penyakit. Kita baca, silakan di stop kalau mau membaca sendiri, saya baca dalam hati. More gorgeous, more in the spotlight, more like you have something worth showing off gitu. This is so good, no? Jadi di tengah semua tantangan, tetapi pada saat yang bersamaan itu adalah kita menunjukkan kalau kita bisa. Isn't that nice? Jadi kayak kalau misalnya kita seorang penyanyi gitu ya, ketika akan maju ke depan, apalagi penyanyi yang baru saja gitu ya, pasti kan ada rasa takut gitu, deg-degan semua, demam panggung dan lain sebagainya, dan itu perasaan yang sangat tidak nyaman. Tetapi kesempatan itu diambil karena menginginkan spotlight tersebut, dan dengan spotlight ini kita bisa mendapatkan penghargaan, dan kita ingin gitu mendapatkan penghargaan serta mampu menunjukkan siapa kita. Dan ini is all about creation ya. Think of yourself as the king or queen of the jungle and carry yourself accordingly. Iya, dan ini energinya Leo ya. Semua energinya Leo adalah tentang rasa percaya diri. Dan biasanya memang Leo itu selalu berani menunjukkan siapa dirinya dan ingin dilihat gitu, menjadi pusat perhatian. Oke, kita kembali ke sini. No. Jadi itu adalah bulan baru di Leo yang terjadi pada tanggal 25
Juli atau hari apa tadi? 24, 25. Oke. Nah, untuk pekan depan, ya saya mulai bicara tentang pekan depan. Selain satu adalah bulan baru di Leo, yang kedua ada beberapa hal yang penting menurut saya perlu untuk kita perhatikan adalah Venus yang square dengan Mars. Dan Mars itu lagi conjunction dengan South Node. Jadi kalau kita lihat di sini aspek, ya ini tadi saya lihat Venus yang square dengan Mars, ya. Possible problem with your affection and ability for harmonious relationship may come through a too tempestuous sex life and uncontrolled passion that may lead to infidelity. There may be a lack of finesse and a somewhat aggressive approach to romance karena ada Venusnya. Venusnya adalah tentang romance gitu ya, dan Marsnya adalah tentang agresivitas, juga the passion, sex life juga Mars. Nah, yang kedua adalah Mars yang conjunction dengan, nah jadi sini Mars conjunction dengan South True Node itu problems of behavior that must be recognized and overcome may come through antisocial traits that cause arguments, separation, and breakdown of relationship. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya, pertama Merkurius yang retro pada pekan kali ini. Yang kedua adalah Venus yang square dengan Mars dan Mars conjunction dengan South Node. Jadi pada pekan kali ini fokusnya itu seperti tentang hubungan, terutama romance ya, tapi tidak harus romance karena tahap kehidupan seorang berbeda-beda. Tetapi yang diuji adalah hubungannya, ada argumen yang keras gitu ya, dan ada atau muncul diskusi terkait dengan tindakan yang kita sebut sebagai antisosial, whatever that means ya. Tetapi yang jelas argumen itu menunjukkan bahwa oh, you're being so immoral, whatever itu artinya ada judgment, ada penghakiman di situ. Dan dengan Saturnus yang retro, barangkali ini juga menjadi salah satu contoh. Jadi ini banyak sekali ya pointers dari langit yang kita memang harus hati-hati dengan pembelajaran tersebut ya. Jadi kalau kita memang punya karma, terutama kenapa karma? Karena tadi ada kaitannya South Node dan juga ada kaitannya dengan Saturnus. Itu dua-duanya tentang karma, tentang agresivitas. Kalau kita tidak berada di dalam situasi tersebut atau energi yang mengalir di sekitar kita tidak ada itu, maka kita seperti porselen yang sangat halus tersebut ya. Jadi lalat juga kepleset di situ kata orang kan. Tetapi kalau memang ada, maka mau tidak mau itu memang harus dihadapi. Dan skenario besar yang tadi saya sudah bicarakan di awal, itu mau nggak mau akan lebih dominan pada teman-teman yang punya cerita unfinished business gitu ya. Kalau sudah finish gitu ya, kalau nggak ada lagi cerita tersebut, ketika semuanya sudah harmonis atau memang tidak ada lagi di dalam kehidupannya karena memang tidak ada attachment tersebut, maka memang bisa relatif lebih cepat melewati periode ini. Dan kalau kita termasuk yang punya PR, maka mudah-mudahan di dalam kita menghadapi yang paling penting adalah kesabaran, karena kita paham bahwa hal yang serumit ini tidak bisa ada pemecahan yang satu malam, nggak bisa tiba-tiba, nggak bisa bersegera, tetapi kita harus melakukan melakukan perjalanan selangkah demi selangkah, karena yang sudah terjadi chaosnya gitu ya, kekacauan ini sudah terjadi dalam jangka waktu yang panjang, dan oleh sebab itu menguraikan masalah ini menjadi satu hal yang bisa menjadi ringan lagi buat kita itu juga membutuhkan waktu yang panjang. Oke. Saya akan lihat tema di sini untuk 3 kartu dari Telema Tarot, Past, Present, Future. Dan ini kita lihat semuanya terbalik.
Berarti memang tantangan itu ada ke depan, tapi pada saat yang bersamaan selalu ingat bahwa kita selalu punya pilihan untuk menentukan emosi kita. Kita punya spiritual sovereignty, artinya kedaulatan untuk kita mengatur emosi kita, hati kita, mengatur kalbu kita, manajemen kalbu kita, supaya di situasi yang sesukar apapun, kita sudah menjadi tanda petik seperti profesor di situ. Nggak ada yang bilang mudah, tetapi nggak ada juga yang bilang bahwa itu impossible. Karena ada beberapa orang yang sudah jelas kita lihat dalam kehidupan kita, dia tampak baik-baik saja, padahal kalau kita teliti, masalahnya jauh lebih berat daripada yang kita hadapi. Oke, yang pertama, ini the past-nya ya, two of sword tapi terbalik. Two of sword adalah saat kita bingung gitu, confused tentang posisi kita, tentang kemana kita pergi. Confusion itu masih ada karena memang barangkali bukti-buktinya atau apa yang kita pikirkan adalah satu kebenaran, atau kebenaran itu sebenarnya adalah pilihan kita, itu sudah ada di tangan kita, tetapi pada saat ini belum bisa menunjukkan hasil dari keputusan kita. Jadi kita masih a bit confused, tapi sebenarnya kita sudah mengambil keputusan atas masalah ini. Pada saat ini kita paham bahwa dengan kita sudah mengambil keputusan, maka kita akan membuka jalan baru untuk mulai dengan skenario yang kita sudah pilih, tapi somehow gitu ya, kita masih meragukan hal tersebut. Confusion itu masih ada. Kita sudah mulai berjalan, tetapi masih ragu-ragu. Dan apa yang akan terjadi ke depan, kesabaran kita diuji. Dan kayaknya memang benar begitu ya, artinya tadi yang sudah saya sampaikan bahwa periode ini berkali-kali, periode ini bukan periode yang singkat. Kita tidak bisa mengharapkan untuk terutama yang berada di dalam situasi konflik yang mendalam dan panjang. Kita tetap harus sabar, dan yang diuji adalah kesabaran kita dan keyakinan kita akan pilihan kita. Dan keyakinan kita akan pilihan kita barangkali memang akan ada perubahan di tengah jalan, but so what gitu ya. So what? Selama kita selalu mencari sinyal, selama kita masih pintar mendengarkan sinyal-sinyal yang diberikan oleh pembimbing kita, ya, pembimbing kita, spiritual team kita, bukan saya, spiritual timnya masing-masing individu, ada timnya sendiri, tim spiritualnya sendiri, yang setiap detik itu berada di sekitar setiap orang yang memang menjadi tanda petik tanggung jawab para spirit tim tersebut, setiap individu dari spirit tersebut, dan melihat masing-masing orang yang harus dibimbing itu dengan penuh cinta dan penuh dengan adoration, sangat mencintai, sangat menghargai, dan setiap langkah yang bisa membuat diri kita masing-masing tersenyum, menemukan kembali, mengingat kembali siapa diri kita. Siapa diri kita adalah yang divine tadi. Kita dengan spirit teams itu adalah satu tim dengan mereka, cuman kita hanya perlu untuk mendengarkan lebih sensitif terhadap bimbingannya mereka itu. Dan siapapun orang di sekitar kita, termasuk saya, itu hanya menjadi bagian kecil dari perjalanan hidup teman-teman semua, karena begitu spesifik, begitu individual, begitu personal perjalanannya. Dan saya juga pernah cerita bahwa setiap orang adalah main lead, ya, main lead dari drama yang sedang dijalani gitu. Jadi whatever happen, setiap drama yang kita inginkan akhirnya adalah yang happy ending, dan itu yang kita mengarahkan. Tetapi ya tadi, happy ending dari satu drama itu ada yang cuman 2 episode, ada yang sampai 100 episode. Nggak tahu yang mana yang kita lewatin, masing-masing orang berbeda, tetapi kita punya keyakinan pada akhirnya adalah sampai pada happy ending. Oke, itu pertama. Maka sekarang kita mulai, ini sudah berapa menit, udah lama ya. Tanggal 21 hari Senin, saya akan cepat aja. Dan
nanti juga mudah-mudahan di pekan ini saya tetap akan memberi video-video tambahan. Hari Senin, bulan ada di Gemini, kita lihat di 10 derajat 35 menit, ya, dan akan melewati Venus di sore dan malam hari. Artinya cerita tentang hubungan yang kind of agak chaotic itu akan dilewati oleh bulan kita. Dan ini bentuknya tidak harus kita sendiri ya, kita bisa misalnya kalau kita nggak punya ya, kita bisa nggak sengaja nonton dramanya orang ya, bisa bentuk drama bener-bener drama komersial gitu ya, tentang mungkin pengkhianatan or something like that. Tapi dari kemarin kita udah bicara, kalau memang resonate, maka semua pengkhianatan atau secret atau rahasia dalam hubungan itu bisa keluar. Tapi pada saat yang bersamaan ini kan membuka jalan buat kita menemukan soulmate kita yang sebenarnya. Hari Senin, jadi mungkin kita masih akan melihat hal yang chaotic. Dan nomor satu adalah kembali lihat kesepakatan apa. Setiap hubungan selalu ada kesepakatan. Saya dengan teman saya si A punya kedekatan karena kita sama-sama melakukan katakanlah les apa bareng. Saya dengan teman saya yang B berbeda lagi ketika saya dan dia sama-sama saling membantu misalnya dalam terkait pembahasan tentang satu masalah kesehatan, misalnya seperti itu. Nah, hal tersebut yang menjadi angkor kita atau pembimbing kita dalam menghadapi problem tersebut. Kalau memang dengan pasangan suami atau istri, tentu saja kita lihat apa sebenarnya yang diinginkan dari hubungan tersebut. Dan selalu saya mengingatkan bahwa sekarang itu diskusinya adalah tentang bisnis. Trust me, bisnis, kayak bisnis gitu, hubungan suami istri, tapi cara membahasnya seperti bisnis. Itu udah keluar berkali-kali kemarin. Ingat bahwa pertemuan ini, bahwa koneksi ini bukanlah koneksi bisnis. Just remember that. Dan kalau memang tujuan utamanya untuk saling mencintai sudah tidak bisa diperoleh lagi, berarti kan memang sudah berubah bentuk hubungannya. Ya, kembali lagi seperti itu. Oke. Nah, hari Selasa jadi Senin Selasa masih hampir sama ceritanya. Dan di sini yang perlu kita lihat adalah agresif ya, tindakan yang agresif atau komunikasi yang panas atau yang menghangat terkait dengan masa lalu dan masa sekarang. Jadi seperti mengungkit-ungkit kesalahan lama dan terlalu menonjolkan ekspektasi kita. Setiap ekspektasi kita selalu membuka peluang untuk kita menjadi kecewa. Dan oleh sebab itu, barangkali itu aja yang harus kita ingat. Kalau kita memang tidak ingin masalah yang begitu rumit, lepaskan, let go. Hari Senin dan Selasa sepertinya pembelajaran untuk kita bisa let go. Ada hal yang memang tidak bisa diubah ya, tidak bisa diubah. Ada hal yang kita memang perlu perjuangkan. Tetapi know your limit gitu loh. Jadi kayaknya memang ini adalah saat kita memang harus sangat teliti dan sangat strategis, terutama hari Selasa ya, sangat strategis menghadapi situasi ini. Strategis dalam arti apa? Dalam arti kita memenangkan tidak hanya untuk kemenangan pribadi yang sifatnya memberi makan buat ego gitu, bukan. Doa untuk the highest good for everyone, supaya semua orang ini bisa berjalan keluar dari keruwetan ini dengan hati yang lapang, dan itu seperti yang menjadi utamanya. Dan di sini kita lihat pada hari Selasa matahari sudah ada di 29 derajat 37 menit. Maka memang energi terbesar perubahannya itu terjadi pada hari Rabu. Ketika bulan masuk ke Cancer di area rumah kita, area rumah tangga kita, bulan conjunction dengan Jupiter, artinya komunikasi dengan suami, dengan istri, itu memberi peluang untuk kita menemukan kembali kesepakatan baru ya. Bulan Jupiter conjunction, dan keduanya membuat trine dengan
Juno. Tetapi pada saat yang bersamaan juga trine dengan Vesta dan Lilith. Sehingga ini jelas bukan komunikasi yang gampang kalau resonate ya. Kalau resonate, penggambaran dari transit ini adalah ketika semuanya jelas gitu ya. Ini kalau misalnya yang sangat bermasalah ya. Mana yang melanggar aturan, mana yang ada pihak ketiga atau keempat atau kesekian atau banyak hal yang tidak biasa atau ke tindakan-tindakan yang tadi yang saya sebut dengan penuh dengan penghakiman itu diucapkan. Dan ketika itu menghangat diskusinya, kacau banget, nggak jelas ujung pangkalnya, semua adalah saling menyalahkan, maka memang harus kita lihat kembali, so why this relation needs to happen in the past? Untuk apa hubungan ini terjadi? Dan sekarang look, where are we now gitu. So dengan kondisi yang sangat berantakan ini, what do we want gitu ya. Pasti semuanya masing-masing punya teriakan, apalagi kalau emosi, dan ini dengan bulan ada di Cancer, emosi itu udah langsung highest octave lah. Paling besar, dan ini adalah tantangan terbesar kita pada hari Rabu. Jadi kalau hari Selasa kita lebih hati-hati dengan diskusi yang chaotic, hari Senin Selasa yang chaotic, hari Rabu itu sebenarnya adalah kesempatan untuk menemukan solusinya dari proses komunikasi yang panjang dan lebar. Hari Kamis ini tanggal 24, jadi malam harinya akan sudah mulai bulan baru di Leo di 2 derajat kan. Tapi pada tanggal 24 pukul 12 siang waktu Indonesia bagian tengah itu kita masih mencoba untuk dealing dengan perasaan jealous kita, perasaan dikhianati dan lain sebagainya. Jadi kalau pada hari Kamis itu kita menangis gitu ya, kita katarsis, kita paling gampang dan tidak banyak damage-nya adalah kita duduk di tepi danau gitu ya. Kita menangis di situ, kita berteriak kalau ada temennya, yang jelas temennya itu yang netral gitu, yang hanya mendengarkan, menceritakan, menumpahkan semua perasaan kita di hari Kamis tersebut. Penuh dengan emosi. Tetapi setelah mampu itu semua keluar, jadi ini katarsis namanya istilahnya dalam psikologi, semua beban di dada itu seperti ditumpahkan, bisa sendiri, bisa dengan orang lain, bisa menulis, bisa merekam, bisa dengan bernyanyi, whatever you can do. Kayaknya sih memang bernyanyi harusnya. Kenapa? Karena energinya dekat sekali dengan Leo, jadi apapun kesedihan tersebut itu bisa diubah menjadi emas, tanda petik. Semua lagu-lagu indah itu asalnya dari kegundahan. Biasanya itu energi terbesar dari kita dalam berkreasi adalah kegundahan. Rasa cinta bisa membuat kita bernyanyi juga, tetapi hal yang indah itu bisa kita rasakan seperti indah karena kita pernah melewati masa yang susah. Masa yang susah itu menjadi pembanding dan memberi kita pemahaman tentang apa itu indah. Kalau kita secara konsisten mendapatkan hal yang bagus, maka hal yang bagus itu kita tidak lihat lagi sebagai hal yang bagus, tetapi hal yang biasa. Dan oleh sebab itu, kita harus berterima kasih dengan kegundahan dan rasa sakit hati itu dan kekecewaan, karena dengan demikian kita bisa menghargai, bisa berterima kasih atas keindahan, kenyamanan, dan kebahagiaan yang kita peroleh setelah itu. Di situ barangkali kunci pembelajarannya. Nah, hari Jumat, jadi Kamis dan Jumat, ini tanggal 25-nya, ini bulan barunya,
terutama tadi pukul berapa ya? Sampai lupa pukul, di sini. Exact aspek ini pukul 3 pagi hari, tanggal 25. Titik tengahnya di situ. Nah, ini tadi seperti kita menemukan panggung, ya. Jadi kayak akhirnya dengan semua keresahan tersebut yang kita tumpahkan pada hari Kamis, hari Jumat kita bisa menjadikannya sebagai masukan buat kita, input buat kita berkreasi. Isn't that nice? No, it is very nice, no. Dan kita bisa membuat hati kita happy dan kita tidak bitter. Nah, itu termasuk tadi yang juga disebutkan. Di titik 2 tersebut, kita bisa memilih apakah melihat ini sebagai pembelajaran atau hal yang pahit, kepahitan hidup. Itu energinya sangat berbeda, frekuensinya sangat berbeda. Apakah kita memilih lower frekuensi atau higher frekuensi? Dan yang menentukan kita tinggi dan rendah itu adalah kematangan kita, kekuatan kita. Dan saya pikir teman-teman sini sudah berkali-kali berada dalam fluktuasi tersebut, naik turun frekuensi atau emosi kita udah bisa belajar untuk memilih. Bahwa kenyataan kadang-kadang pahit, iya, itu semua untuk pembelajaran, itu semua untuk kita menemukan diri kita yang sebenarnya. Kenapa kita menjadi kecewa tersebut? Karena kita tanda petik tersesat dalam situasi di mana kita tidak menghargai diri kita. Ketika semua boundary kemarin kita itu dilabrak, dibiarkan terbuka, dan sekarang kita menarik kembali boundary kita, batas kita, tetapi di tempat yang berbeda. Kalau kamu terus memberi beban pada saya seperti kemarin, saya tidak mau lagi bentuk komunikasi, bentuk hubungan seperti ini. Ini batasnya sekarang, batasan yang baru, kesepakatan baru kita seperti ini. I'm not gonna take that anymore. Sorry, I love myself more than you love me. So why should I make sure gitu? Kenapa saya harus mengandalkan dirimu untuk mencintai saya? Karena saya tahu bahwa kamu tidak mencintai saya sebagaimana saya mencintai diri saya sendiri. Dan saya melindungi ego saya, melindungi diri saya dengan menarik batas tersebut. Yang kemudian kita punya kesempatan untuk menemukan diri kita, core diri kita. Hari Sabtu, bulan yang melewati Merkurius retro ini, dan ini juga square dengan Juno, maka mungkin setelah apa yang terjadi hari Jumat ketika kita berani nyanyi atau kita dansa, happy, keluar dari mencoba untuk mencari titik bahagia, maka hari Sabtu itu seperti turun lagi. Jadi kayak ritme spirit kita agak turun lagi. Tapi pada saat yang bersamaan kita sudah lebih memahami nature-nya manusia itu seperti apa. Nature-nya manusia adalah selalu berubah, dan memang jealousy itu is part of what we love, no? Dan itu pembelajaran kita bahwa cinta pada level tertentu, pada tahap tertentu itu sangat diwarnai oleh jealousy. Tetapi cinta pada objek yang sama itu bisa kita lewati tanpa jealousy. Isn't that nice? No, jadi yang ya udah, kalau situasinya kayak gini saya tidak lagi jealous, saya tidak lagi cemburu, saya tidak lagi mempermasalahkan itu karena saya udah paham core dari hubungan ini seperti apa. Kalau saya maju berarti saya harus bisa melepaskan hal tersebut. Tetapi kalau saya masih stay di sini, maka itu tadi trap yang berikut tadi yang kita sudah bahas, kita bisa melihat ini sebagai tantangan yang membuat kita tertawa dan maju ke depan, move on, atau kita stuck di situ dan merasakan pil pahit lebih lama. Stuck, pilnya itu, jamunya itu di mulut kita, tapi kita nggak mau telan. Jadi kita ngerasain pahitnya dan tidak belajar, artinya tidak membuat pil pahit itu adalah obat atau vaksin atau imunisasi atau apapun yang sebenarnya adalah
fasilitasi untuk kita menjadi sehat, tetapi ya itu seperti stuck, jarumnya ada di kaki, dan kita tidak membiarkan jarum itu keluar dan berproses di dalam tubuh kita. Just remember that untuk hari Sabtu, di mana kita ingin berada. Hari Minggu, bulan yang sudah masuk di Virgo, barangkali di sini adalah saatnya kita untuk sepenuhnya bisa acceptance, menerima. Semua proses denial itu sudah dilewati hari Sabtu. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk mulai healing, mulai menerima. Healing itu bisa terjadi. Jadi acceptance dari situasi ini memang adalah bagian dari kita, dan pembelajaran kita itu udah 50% sendiri kita proses healing. Selama kita masih denial, masih rejecting semua tersebut, kita masih di level 30% at optimal stage. Begitu sudah bisa acceptance, itu udah 50% lagi. 50%-nya masih perjalanan lagi. Masih banyak hal, karena di 50% sampai ke 100% itu tidak hanya lagi bicara tentang penerimaan diri, hati kita, tetapi juga ada hal lain, terutama termasuk intelektualitas kita. Why? Karena di situ ada metode, ada strategi, ada cara-cara untuk kita menjadi lebih baik, healing. Dan healing itu adalah teknik, sehingga kita bisa cari berbagai cara. Tapi nomor satu, langkah terbesar yang kita harus lewati adalah menerima masalah tersebut menjadi bagian dari diri kita. Oh my God. Jadi ini adalah proses acceptance ya. Nah, kita masuk ke Rumi. Setelah diacak satu kartu Laila. Ini kan, ini surrender banget, surrender ke semesta. Bangkit, kembali menemukan cahayanya dan mengembalikan semua ke atas. Laila, let's see, itu penggambarannya, let's see ini. Put aside your clever scheme. All over, be mindless, become mad, dive into the heart of the flame, become fearless, be like a moth. Turn away from the self and tear down the house. Then come and dwell in the house of love. Be a lover, live with lovers. Clean your chest from all hostility. Wash it 7 times. Then fill it with the wine of love. Be a chalice for love. Be a chalice. Jadi di sini seperti dikembalikan lagi ke cinta ya. Kalau kita masih ribut tadi ya, masih membuat hubungan apapun ini ya, hubungan dengan sesuatu itu masih hitung-hitungan ya, clever scheme ya, kita masih stuck di situ, masih stuck di tadi obat yang pahit di dalam mulut tapi kita nggak mau telan. Jadi ya kita telan aja hal yang pahit, kayak being mad gitu, nggak pakai logika. Jadi become fearless gitu loh. Jadi kalau semuanya dasarnya ketakutan, kita stuck tadi di tempat itu, nggak mau gerak. Kita fokus pada bitterness. Kita perlu untuk turn away from the self and tear down the house. Jadi biarkan semua skema atau kerangka cara pikir kita itu crumbling down. Mungkin kita cara berpikirnya salah, karena kita pakai cara tadi hitung-hitungan. Kenapa hitung-hitungan? Jadi semuanya macet di situ, semuanya nggak ada yang titik tengah. Begitu kita mengembangkan lagi satu hal yang baru, dasarnya adalah cinta. Cinta ke siapa? Bukan cinta ke dia, no. Cinta ke diri kita sendiri. Kita tidak membiarkan diri kita berlama-lama di situasi yang sangat tidak nyaman. Kita let go supaya diri kita punya kesempatan untuk healing. Be a lover of whom? Bukan dia, bukan orang lain, diri kita. Bersihkan semua hati kita dari kemarahan, dan untuk membersihkan diri dari kemarahan kita semua udah paham. Gak bisa cuman proses sekali jadi. Dibersihin kayak mobil ya, di tempat cuci mobil sekali lewat dan selesai. Enggak, bisa sampai
berkali-kali. Di sini was it 7 times. 7 itu adalah angka keramat banget. Bukan 7-nya gitu ya, tapi berkali-kali. Kemudian diisi dengan cinta lagi. Ya. Jadi intinya kalau kita masih kayak gitu tadi, ini panjang ya. When the grace of love is revealed, be a mirror to reflect it. When the beloved hair is loosened, brushed like a comb, be a comb. Jadi menjadilah apapun yang kita butuhkan supaya bisa tersenyum lagi. Laila, surrender. Apa yang disuruh untuk kita lakukan? Dari Lenormand 3 kartu. What do you think it is? It is very nice card, no? Cards, very nice cards. Kita menjadi diri kita yang bersinar. Jadi kenali diri kita, jangan sibuk. Kalau kita ngelihat hubungan, sibuk ngelihat ke orang lain, sibuk menuntut, maka dijamin disappointment. Don't do that. Menjadi diri sendiri, kembali. Hubungan ini untuk apa? Dasarnya apa? Perjanjiannya apa? Dan pilihlah untuk menjadi diri kita yang happy, yang mature. She's so pretty, no? Dan dia melihat dunia dengan senyum so calm, so cool, so collected. Kenapa? Karena dia lihat core-nya aja. Dia tidak tertarik pada hingar-bingar chaoticnya masalah tersebut. Kenapa dia bisa begitu tenang? Karena dia memancarkan diri, memancarkan cintanya dia. Cintanya bukan untuk orang lain, it's not about them, it's about yourself. Oke, mudah-mudahan tidak terlalu lama, sedikit lagi. Ini relationship, exactly yang kita bicara semua adalah relationship. Your primary relationship is with yourself and God. Again. And every other relationship follows from there. Jadi utamakan ke diri sendiri dan hubungan kita dengan pencipta kita. Yang lain itu hanya pernik-pernik gitu, aksesori enggak. To attract, heal, or balance a relationship, then struggle more closely with your loving creator. Kembalikan lagi semua ke tadi, ke creator kita, karena kita juga co-create dengan creator kita. As you feel safe and loved within, so shall your other relationship bloom and prosper. Jadi barangkali buat saya tipsnya ya, bisa nggak hari ini nggak ngomongin dia? Bisa nggak setiap kali kita pengen ngomongin dia, pengen ngomel tentang dia, bisa nggak nggak usah ngomongin tentang dia, bisa nggak ngomongin tentang diri kita sendiri dan bagaimana kita diberi semua blessing dari yang Maha Pencipta. Coba deh, coba cara itu. Karena memang itu utamanya, core-nya adalah mereka semua itu cuman alat komunikasi buat Tuhan kepada kita. Apa yang terjadi dengan mereka itu bukan tentang mereka orang-orang, tetapi tentang apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan kita kepada kita. They are just messages. They are not people, they are just messages. Itu yang saya lakukan. Jadi saya nggak pernah lihat orang, apalagi sampai benci orang. Saya nggak ngelihat mereka sebagai orang, saya melihat mereka sebagai pesan. Oh, ini ceritanya. Singing and dancing, kalau kita bisa fokus ke diri kita dan ke pencipta kita, dan benar-benar kita ditemenin hanya kita dengan spirit tim kita gitu ya, maka kita bisa kayak perempuan cantik berbaju bersayap ungu ini, just be happy, ya. Express yourself and awaken your psychic senses through the magical power of music and movement. Exactly. Just be happy, mau nyanyi, mau dansa, whatever you like to do. Ya, nggak cuma ini tentu saja, tapi kayaknya memang yang paling dekat dengan bahasa ilahi itu adalah mengeluarkan suara dan menggerakkan badan kita. Kan nggak harus singing, apapun yang mengeluarkan suara. Ya, ada yang bernyanyi di gereja, ada yang mengaji, whatever you like. Kalau saya tentu saja menyanyi melodius gitu, sesuatu yang melodius. Dan kalau saya bisa gerak, cuman barangkali sekarang kesempatannya lebih sedikit untuk menari, tapi ya bergerak, olahraga. Apa pesannya dari angel? Message from angels adalah take action. Jadi lakukan sesuatu, jangan diam di situ, jangan
diem ngemut obat pahit terus habis itu nangis karena kepahitan. Jangan. Take action, do something. You're in touch with your truth in this situation and you need to trust your gut and lovingly assert yourself. Kalau kita udah punya pemahaman dan kita udah merasakan sesuatu, something is wrong, ya percaya aja, nggak perlu untuk cari approval dari mereka. Bener kan kamu begini kan, nggak perlu gitu. Udah, kalau kita rasa something is wrong. Udah berapa tahun begitu? Apa masih perlu lagi harusnya ngomong, iya saya salah? Nggak bakalan mereka begitu kan? Nggak bakalan. Jadi yang penting, iya, sebutkan apa yang kamu inginkan. And that's all. Sebutkan dengan konsisten. Dan konsekuen, kalau begitu yang diomongin, maka konsekuen dengan apa pilihan kita. Ini dari Avalon Oracle Cards, ya, ini situasinya adalah The Wolves, anger, dari tadi ini semua jumping ya, anger, retaliation tuh pengen balas gitu, revenge, something like that, jealousy, oh my god, ya memang berat banget ya, heavy banget. Kita mengekspektasikan bahwa itu mereka udah jahatin aku, dia biar dibalas, biar sama, jadi rasanya itu kan kita marah gitu, mengutuk gitu ya, cursing. Bukan itu. Justru hidden influencesnya kita joy. Oh my god, that's so beautiful. Kita happy karena ya udah, ini kan udah kelihatan semua boroknya, semua intensi ilnya gitu ya, yang tidak bagus itu intensi udah kelihatan. Udah joy, lepasin aja. Why? Udah, yang udah lewat. Let go. Nah, ini advice-nya adalah The High Priestess. Ya, semua itu sebenarnya menambah kemampuan kita untuk berpikir dan merasakan. High Priestess gitu loh. Discernment, prescience, prophecy, vision. Kayak shaman gitu kan. Aren't we all? Nah, aren't we all? Itu memang advice-nya. Nah, sifat dari The High Priestess itu adalah dia nggak koar-koar. Dia tahu semua, tapi dia nggak harus itu nunjukin semua orang berdiri di podium bilang-bilang bahwa tahu nggak usah tahu, cukup tahu dalam hati, cukup tahu bagaimana berstrategi dalam menghadapi orang tersebut dan possible outcome-nya. Isn't that nice? This one exactly, no transformation, trusting the psychic gifts. Itu jadi kita sedang diaktifasi semua kemampuan psychic kita. Ya caranya gimana? Nggak bisa ujuk-ujuk. Kalau kita tiap hari kerja dengan lempengnya, terus kemampuan psychic kita ya nggak bakalan muncul, because we don't need that. Sekarang dengan semua masalah, dengan semua kondisi yang dicabik-cabik kayak gini, maka kita paham kekuatan itu datangnya dari dalam. Itu so beautiful, exactly, so beautiful. Dari kartu ancestor ini previous event-nya adalah Eagle, see from the higher perspective. Kita sudah mampu, mudah-mudahan semuanya udah mampu. Maka sekarang kita wait for important information. Jadi kenapa? Karena kita kalau bisa lihat dari the higher perspective, ini orang dengan tindakan seperti ini secara konsisten, kita udah tahu ujungnya di mana. Distraction, self-destruction. Itu kita tadinya kita ngomong, nanti kamu gini loh, nanti udah, kita udah bilang sama mereka, udah lihat aja, tinggal tunggu hasilnya. Kalau memang self-destruction buat mereka, atau mungkin buat diri kita, ya just see, semuanya hanya it's all about hukum dari penyebab kan, konsekuensi dari semua tindakan. Dan near future-nya adalah unleash the wild within. You are going to be very strong, very intuitive. Sea wolf. Wolf-nya sendiri sangat intuitif. Dan it's a she wolf. Dan sangat internal, sangat luar biasa. Kekuatan itu biasanya di feminine memang. Yang kemudian adalah ini previous eventnya adalah Beaver Spirit, lay a solid foundation. Dan kayaknya kita udah semuanya secara spiritualitas, kita udah digembleng kayaknya dalam 10 tahun terakhir ya, kita udah punya fondasi spiritual yang tinggi. So, apa yang sekarang kita bisa lakukan? Overcome any obstacle.
Dengan semua kekuatan kita, gemblengan kita dalam 10 tahun terakhir, dengan lihat Saturnus, sekarang Saturnus lagi ngasih tahu ini loh kekuatanmu. Semua masalah bisa lewat begitu aja. Dan kedepannya kita jadi orang yang so friendly. Nggak giras, nggak agresif, nggak apa. This dog is very beautiful. Dog spirit, sahabat. Be loyal to what you love. Dia cuma tahu senang-senang ya. Tahu senang-senang aja. Udah, that's all. That's all he needs to know. Oke, sorry kepanjangan. Tapi nggak apa-apa ya. New reading. Seperti biasa, ambil hanya jika resonate dan silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman yang so, this is so beautiful, isn't it? 2 kartu di kiri, situasi sama tantangannya itu memang semuanya ya gitulah, tetapi kita lihat dari advice-nya. The Emperor adalah kedaulatan kita terhadap diri kita sendiri. Dan kita menjadi pintar. The High Priestess tadi juga udah keluar. We become this, no? We know everything. Tapi kita nggak perlu untuk keluar-keluar. Why would we? Jadi memang masalahnya adalah masalah hubungan romantik. Kita mencari cinta. Tapi cintanya ini cinta yang levelnya Knight of Cups. Bukan Queen, bukan King. Knights of Cups. Kita sedang mencoba mencari cinta. Masih levelnya awal. Dan di sini kita lihat semua itu justru bikin kita worry, insomnia, cemas, pikiran yang kemana-mana, overthinking. That's just the situation sama challenge. No, what should we do? Tunjukkan power kita. Jangan nyeme-nyeme. Kalau ada masalah dalam percintaan terus kita sibuk fokus ke sini dan masih menghamba dengan semuanya, hahaha. Sorry. Aku tidak sedang menertawakan. Saya sedang melihat ke diri saya sendiri beberapa tahun yang lalu, puluh tahun yang lalu. Begitu saya bisa melepaskan, saya mengambil power saya. Nothing is so important. Nggak ada yang segitu gedenya, nggak ada. Kenapa? Karena powernya datang dari diri sendiri. Dan ketika saya sudah melepaskan diri, kemelekatan tersebut, ya. Dunia saya nggak runtuh karena hubungan tersebut, enggak. Kekuatan itu di dalam hati. Kalau misalnya saya harus ada hubungan, ya diterima dan senang hati. Ada, bagus, nggak ada, ya udah gitu. What's the most important thing in the world? Ourselves, the power. Aku nggak bakalan kenapa-napa gitu loh. Intinya adalah so what gitu loh. Gue gitu. Lo mainin kayak gini, yang bener aja. Gue nggak apa-apa, gue baik-baik aja. Tetapi bukan diomongin sebagai defensif. Tapi kita menemukan sendiri, I will be just fine. I am okay now. Ada masalah, semua orang juga punya masalah. So what? Gitu ya. Tapi saya punya otoritas terhadap diri kita sendiri. Dan kita punya kestabilan, dan saya itu punya seperti kekuatan kayak ayah kita lagi ngomong gitu, father, kayak ayah kita lagi ngomong tuh kan, siapa yang berani ngelawan ayah kita? Apalagi terutama kita pada kecil-kecil, apalagi juga sekarang kita semakin dewasa, kita semakin paham betapa besarnya otoritas ayah kita terhadap kita. Tapi bukan kita terhadap ayah kita, tapi kita embody the power oleh ayah kita, the power of ayah kita. Sehingga outcome-nya adalah inner wisdom, receptivity, spiritual. This is so beautiful. Bacaannya cantik banget. I love this reading so much. Sorry kalau kepanjangan. Aku ambil Angel Feather reading, 1 kartu di tengah. Simple thing. Jadi nggak usah dibikin complicated. Wah, kita masuk ke energi Leo. Semuanya dibikin gampang seperti anak kecil yang naif, lari-lari udah sambil senang-senang, ketawa-ketawa. Ngapain bitter-bitter? Nggak mau nelen pil pahit gitu. Pil pahitnya ditaruh di mulut gitu. Jangan, ngapain. Kita udah tahu itu healing, kita telan aja. Sebentar pahitnya. Habis itu badan kita bereaksi. Badan kita tuh ajaib kok. Tapi kita ya
pikiran kita sama hati kita yang complicated. Don't make it so complicated. The angels would like you to take some time alone to gain a fresh perspective of your life. Why? Aku gak akan mati hanya karena itu. Simple aja, hidup tuh hanya perlu apa? Nafas. Makan jelas perlu, tapi emang harus steak tiap hari gitu? Malah sakit kan? Nggak usah yang mahal-mahal, yang biasa aja gitu. Emang harus rumah yang semewah-mewah itu? Emang harus semua detail whatever that you think itu yang kayaknya menjadi kekurangan di kita? Mungkin nggak perlu juga itulah. Make it so simple. Oke, ini berarti kembali exit, make it simple, dan message terakhir dari Spirit untuk menutup bacaan kali ini adalah today tell yourself, whatever I need always comes to me. Exactly. Yang saya butuhkan bukan yang saya inginkan. Yang saya butuhkan apa? To live happily. Orang tuh nggak harus hidup dengan kemewahan. Bukan itu utamanya. Yang dibutuhkan kita untuk hidup, untuk survive adalah menjadi diri kita yang happy. Itu aja. Nggak usah menumpuk semua rasa sakit dan kemudian menjadi penyakit di kemudian hari. Just be happy, let go, move on. Kembali lagi ke tujuan hidup kita. Apakah memang itu yang menjadi tujuan utama? Barangkali ada hal yang lebih tinggi dari apa yang kita pikirkan menjadi tujuan hidup kita. Apakah lebih penting untuk perform atau merasakan kebahagiaan dengan mencoba untuk perform dan kemudian sampai di titik tersebut? Anyway, apapun yang saya butuhkan untuk menjadi diri saya, itu akan datang dengan sendirinya. Kita nggak pernah sendiri, kita selalu dilingkupi oleh spiritual teams kita. Ya just bikin diri kita lebih terbuka terhadap saran-saran tersebut. Oke, Wanita Indra saya di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.